Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salam dari Penjas 2E dengan NPM 1921911181. Jadi di sini saya akan menerangkan materi mengenai proses belajar gerak dan juga kondisi belajar gerak. Yang pertama, belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. Adapun 3 fase belajar gerak menurut Pitts dan Posner, yaitu yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harusnya melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya, seringkali pelajar masih mengalami kesulitan. Namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkan. Yang kedua, ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif. Dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan masih lancar. Gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, dan pelaksanaannya semakin halus. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bias dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Materi yang kedua yaitu ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan. Keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami.
Kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya mengangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa dilakukan. Yang kedua ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar dari diri pelajar sendiri yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah belajar stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk pemberian penjelasan gerak, pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut sajian instruksi verbal. Perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Hal-hal penting yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerak dan kunci cara melakukannya dan urutan gerak yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci gerakan yang biasa mempermudah gerakan. Setelah pelajar diberi penjelasan dan juga contoh gerakan secukupnya, mereka diinstruksikan untuk mempraktekkan gerakannya. Mempraktekkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari. Pada awal mempraktekkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan. Tetapi dengan mempraktekkan secara berulang-ulang, maka kesulitan akan berkurang dan penguasaan gerak akan semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerak keterampilan ditandai berdasarkan indikator-indikator. Yang pertama, prinsip pengaturan giliran. Yang kedua, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga, kesalahan gerakan semakin berkurang. Yang keempat, penampilan terbaiknya dicapai semakin konsisten. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.